Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari teks yang sudah dibaca tadi, dari Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31. Di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ayat 31 ini memberitahukan kepada kita tentang peristiwa penampakan diri Tuhan Yesus kepada murid-muridnya selain Thomas. Di dalam konteks Yohanes sebelumnya itu diceritakan tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar juga tentang penampakan diri Tuhan Yesus kepada dua murid yang berjalan ke Emmaus, dan berbagai bukti-bukti penampakan diri Tuhan Yesus yang membuktikan bahwa dia bangkit. Kita belajar tentang the proof of his resurrection, the benefit of his resurrection, and the goal of his resurrection. Bukti kebangkitan Tuhan Yesus, manfaat dan guna kebangkitan Tuhan Yesus, dan kita juga belajar tentang tujuan kebangkitan Tuhan Yesus. Pada minggu ini saya ingin meneruskan lagi tentang penampakan diri Tuhan Yesus yang lain yang disampaikan oleh Yohanes. Di dalam bacaan kita ada dua kali penampakan. Yang pertama terjadi di hari pertama, hari Minggu, yaitu kepada murid-murid Tuhan Yesus tanpa Thomas. Kemudian satu minggu berikutnya, tepatnya juga pada hari Minggu atau hari pertama, itu dia tampakkan diri lagi kepada murid-murid, dan saat itu Thomas hadir. Di dalam pengajaran firman Tuhan pada hari ini, saya ingin untuk kita melihat bagaimana perhatian dan peduli dan cinta kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus kepada gereja secara umum, tetapi juga perhatian dan peduli dan atensi dari Tuhan Yesus kepada gereja secara pribadi lepas pribadi. Makanya tema yang saya sampaikan di dalam tulisan saya berbunyi, Tuhan Yesus peduli dan perhatikan gerejanya secara umum, tetapi juga secara pribadi lepas pribadi, termasuk di dalam situasi sekarang saat kita menghadapi coronavirus. Our Lord Jesus Christ cares and loves his church, but also the members of his church person by person, including this coronavirus lockdown time. Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kesibukannya melihat dunia baik surga dan bumi, dia masih juga sibuk dan memperhatikan gerejanya secara umum, tetapi juga pribadi lepas pribadi secara detail. Dan kita mau melihat itu
dari sudut pengajaran Yohanes pasal 20 ini bersama dengan Mazmur 139 dan Wahyu pasal 2. Mari saudara-saudara kita melihat apa yang ditulis di dalam Yohanes pasal 20. Dalam pasal yang ke-20 ayat 19 diberitahukan bahwa saat mereka berkumpul pada malam hari, di situ pintu-pintunya terkunci, tertutup. Konteksnya menjelaskan begitu. Mengapa pintu-pintu semua dikunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi berarti termasuk juga pimpinan-pimpinan pada saat itu. Saya mencatat di sini di dalam bahasa Indonesia dibilang pintu terkunci. Tapi di dalam bahasa Inggris dia bilang the doors locked. Dan kata locked membawa saya kepada kondisi kita lockdown. Bukankah hampir sama? Orang-orang pada saat itu, murid-murid pada saat itu melockdown dirinya karena takut pada orang-orang Yahudi. Kita pada saat ini diharuskan melockdown diri kita. Bukan takut pada orang-orang Yahudi, tapi kita takut pada percikan kecil. Kita tidak takut pada orang, kita takut pada percikan kecil. Dan oleh karena percikan kecil yang namanya droplets itu, kita harus melockdown diri kita. Bagaimanapun juga perasaannya sama, yaitu takut. Orang Yahudi takut apa? Ya takut diserang, takut dianiaya, takut dipukul, takut dihukum, yang terakhir takut mati. Kita takut apa? Saya kira tidak ada beda juga. Ya takut karena virus. Ya kalau kena virus ya takut sakit. Ya setelah sakit memang faktanya ada yang meninggal. So you see there is some similarity between the disciples at that time and us on this time, which is we all fear. Dan saya harap jawaban dan solusi yang Tuhan Yesus kasih kepada murid-murid termasuk kepada Thomas pada hari ini memberikan jawaban juga bagi saudara dan saya. Saya harap hiburan yang Tuhan Yesus kasih kepada murid-murid dan kepada Thomas juga memberikan hiburan kepada saudara dan saya. Saya harap sukacita yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan Thomas juga memberikan sukacita kepada saudara dan saya. Saya harap kata-kata yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada Thomas juga menjadi kata-kata bagi saudara dan saya. Saya harap janji dan berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid dan kepada Thomas juga menjadi janji dan berkat bagi saudara dan saya pada hari ini. Apa itu? Mari kita lihat teks. Saya mencatat ada sekian banyak berkat yang Tuhan Yesus berikan tatkala murid-murid melockdown dirinya. Yang pertama, bahwa tatkala mereka menghadapi ketakutan,
Tuhan Yesus muncul. Tatkala mereka menghadapi ketakutan, Tuhan Yesus bawa dirinya, dia hadir. Tatkala mereka menghadapi ketakutan, Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Tatkala mereka takut akan kematian, dia buktikan bahwa dia hidup mengalahkan kematian. Tatkala mereka ketakutan dan tidak ada damai, dia datang memberikan damai kepada mereka. Tatkala mereka ketakutan dan tidak ada sukacita, dia datang membawa sukacita. Tatkala mereka takut bahwa Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka, Tuhan Yesus tidak saja hadir di tengah-tengah mereka, bahkan dia memberikan Roh Kudus bagi mereka. Dan oleh karena kekuatan-kekuatan itulah, dia juga memberikan perintah untuk mereka keluar membawa berita Injil. Bahkan memberikan hak yang luar biasa bagi mereka untuk bisa membawa berita keselamatan, bahkan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang patut mendapat pengampunan. Luar biasa. I think that is amazing solution, amazing cares and amazing attention, amazing love of our Lord Jesus Christ to His church and to the member of the church, including you and me. Mari saudara-saudara kita melihat satu persatu. Saat terjadi penampakan Tuhan Yesus di pasal 20 ini, itu terjadi pada malam hari. Ada yang menafsir sekitar jam 8 malam, berarti sudah gelap kalau itu benar. Dan pada malam hari itu, murid-murid karena takut, mereka mengunci pintu-pintu. Alkitab mencatat, baik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, maupun bahasa asli dikatakan the doors. Berarti bukan satu pintu. Berarti lebih dari satu pintu. Itu berarti semua pintu-pintunya itu dikunci. Kata semua pintu-pintu dikunci menunjukkan betapa mereka takut. Betapa mereka mengunci dirinya. Kalau bahasa Inggris, mereka betul-betul lockdown betul-betul. Supaya jangan ada orang masuk. Jadi saudara-saudara, ini yang dimaksudkan dengan lockdown. They lock themselves inside. And all the doors are locked. Not only closed, but locked. Jadi bukan saja ditutup, tapi dikunci. Di sini menggambarkan betapa dalamnya ketakutan murid-murid terhadap orang-orang Yahudi. Saudara dan saya harus bayangkan apa yang terjadi dalam rumah saudara. Misalnya saudara punya rumah dan tinggal dalam rumah di mana saudara berada dan melihat rumah-rumah itu dikunci. Saudara dan saya sekarang kita lockdown tapi rumah tidak semua dikunci. Saudara tidak sampai mengunci rumah saudara seperti orang Yahudi. Orang-orang murid-murid ini. Pintu-pintu rumah dikunci. Berarti saudara bisa bayangkan ketakutan mereka, kekhawatiran mereka terhadap orang-orang yang akan datang membahayakan mereka, yaitu pimpinan-pimpinan Yahudi. So they were so afraid to the Jews, including the leaders of the Jews. Saudara lihat cara Tuhan Yesus memberikan jawaban. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu yaitu pada waktu mereka takut, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. During that time, when they locked themselves, Jesus
came in the middle of them. Ayat yang ke-19. Sudah lihat di ayat ke-19. Masalahnya yaitu ketakutan, konteksnya yaitu tutup pintu semua, dan solusinya yang diberikan yaitu Yesus datang. Jesus came. He is not only came, but it says he came and stood in the middle of them. That's beautiful. He's not only come and stood far away, maybe in the kitchen or maybe in the place in their living room or maybe only in the bedrooms. Dia bukan datang dan dia datang hadir di kamar tidur atau di dapur atau di belakang halaman. Saudara lihat di sana. Luar biasa. Alkitab mencatat jawaban, hiburan, solusi kepada masalah, the real problem of the disciples. Masalah besar yaitu mereka takut sendiri, takut dihukum, takut mati, takut dapat susah dari orang Yahudi. Tuhan Yesus datang. Wow. Ini yang saya maksudkan saudara-saudara, ada perhatian, ada care, ada peduli, ada cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus kepada disciples. Disciple itu siapa? Disciple inilah yang akan membangun gereja Tuhan. Mereka inilah rasul-rasul yang akan memberitakan firman Tuhan, dan dari hasil pemberitaan itu orang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Mesias dan anak Allah, maka itulah terjadi gereja. Maka Tuhan Yesus sebenarnya bukan saja memperhatikan dan peduli dan care and love to the church, also the members. It's not only disciples. Jadi bukan saja disciples, bukan saja murid-murid yang diperhatikan, tetapi juga sekaligus gereja. Ini yang saya maksudkan saudara-saudara, tatkala kita belajar tentang perhatian Tuhan Yesus kepada disciple, kepada murid-murid, saudara dan saya juga harus belajar bahwa seperti dia perhatikan murid-murid, dia juga perhatikan gerejanya sepanjang abad. Sebentar kita akan lihat di Wahyu pasal 2. Tapi di sini saudara saya sudah bisa melihat the deep love and care and attention of our Lord Jesus Christ to His church. Saudara lihat lagi. Dia datang, pintu-pintu semua terkunci, tetapi dia tiba-tiba hadir. How could that possible? Because He is powerful. Karena dia berkuasa, itu yang kita dengar minggu lalu. Karena dia berkuasa, maka dia bisa saja muncul begitu meskipun pintu-pintu terkunci. Even though all the doors were locked, He suddenly came. Oh saudara dan saya, kita ada dalam masa lockdown. Bisakah dia hadir? Oh bisa. Kalau dia bisa hadir pada saat itu, dia juga bisa hadir pada saat ini. Dan ini penting saudara-saudara. Karena tatkala masalah datang, orang lupa bahwa ada juru selamat yang luar biasa. Kita yang percaya bisa saja terganggu dan kita lupa akan kehebatan dan kemahakuasaannya Tuhan Yesus. Kehebatannya Tuhan Yesus. Maka ini penting saudara-saudara. This is very important. Because when you have the problems, sometimes your God and your Savior become small and the problems becomes bigger.
dari murid-murid itu menjadi besar. Dan Tuhan Yesus mau merubah pemahaman pikiran mereka bahwa seharusnya jangan takut. Karena saya hidup, karena saya berkuasa, karena saya ada. Tiba-tiba saja dia muncul di tengah-tengah mereka. Dengan munculnya di tengah-tengah mereka, menunjukkan kemahakuasaannya dan kehebatannya dan kekuasaannya dan powerfulnya dan kasihnya dan perhatiannya bagi murid-murid Tuhan yang akan menjadi pembawa berita sukacita, yaitu Injil. Dan dia datang, dikatakan di sana tidak datang jauh, sembunyi atau di kamar khusus. Dia datang in the middle, among them. Why? Kenapa dia harus datang di tengah-tengah? Karena dia mau tunjuk kepada mereka semua supaya mata-mata mereka one by one, satu persatu melihat bahwa dia hidup. He wanted to prove that he alive. Dia mau buktikan kepada mereka bahwa dia hidup. Dia mau buktikan kepada mereka bahwa apa yang Maria Magdalena bilang itu betul. Dia mau kasih tahu kepada mereka bahwa apa yang dijanjikan bahwa dia mati dan bangkit itu betul. Kenapa ini penting? Karena ini adalah the core of the preaching and teaching. Ini adalah hal yang paling penting, yang paling inti. Bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah pekerjaan yang paling luar biasa itu. Karena kalau Tuhan Yesus sengsara dan mati tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Itu dikatakan dalam 1 Korintus pasal 15. Maka Tuhan Yesus menunjukkan dirinya berulang-ulang seperti dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 itu, supaya murid-muridnya itu mengerti dan dikuatkan, karena ini berita yang harus disampaikan. Ini sangat penting. Makanya saudara-saudara, kalau kita tidak belajar tentang pentingnya kebangkitan Tuhan Yesus, kita tidak melihat the core, hal yang paling inti dalam iman kita. Karena inilah kita punya kemenangan, our victories. Inilah kemenangan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, memang kita harus rayakan hari kemenangan ini tiap hari Minggu. Hari pertama, dalam minggu itu kan hari Senin sampai hari Sabtu. Hari Sabtu itu hari ke-7. Hari pertama itu hari Minggu Ahad. Dan hari pertama hari Minggu Ahad inilah hari kebangkitan Tuhan Yesus. This is the day when he resurrected. Makanya saudara, minggu berikut lagi dia menampakkan dirinya juga kepada Thomas dan murid-murid juga di hari Minggu. Hari Ahad, hari pertama. Hari kemenangan. Maka hari kemenangan ini saudara bersyukur bahwa kita masih memperingati hari kemenangan itu di segala macam negara, di segala macam tempat, mengingat akan kemenangan Tuhan Yesus. Dan dia masih memelihara itu sampai sekarang di mana-mana orang beribadah pada hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu adalah hari kemenangan. Sunday is the victorious day. Victory. Menang atas maut. Oleh karena itu dia datang dan dia tunjuk bahwa saya menang. Dia datang, dia buktikan bahwa saya hidup. Dia datang, dia mau kasih tahu kepada murid-murid, engkau sebenarnya tidak perlu mengunci pintumu. Kenapa? Karena saya powerful. Lihat saja pintu terkunci, saya ada di sini. Makanya dia datang, dia ada di tengah-tengah. That's why he come and he appear in the middle, amongst the disciples, to show to them that I am alive. Saya hidup. Saya bangkit. Saya menang. Maut tidak menguasai kamu. Kenapa kamu harus takut maut? Kenapa kamu takut orang Yahudi? Kok terakhir juga mereka mematikan kamu, mereka membunuh kamu, toh saya juga menangkan maut. So why you afraid of the death? Well, I am destroy the death. Amazing, isn't it?
So he gave the solution to the fear of the disciples. The most fearful feeling of the disciples was actually the death. And so he comes and he saw that I'm not dead, I'm alive. And that's why he came and stood in the middle amongst them. Di tengah-tengah mereka, dia datang dan dia berdiri dan dia buktikan bahwa dia hidup. Yang berikut, dia bukan datang berdiri di tengah-tengah mereka saja dan diam. Sebenarnya di situ dia juga buktikan dirinya sendiri. Dia datang membawa dirinya. Jadi dia ada. Ini juga membuktikan bahwa dia adalah Immanuel God. Dia adalah Allah Immanuel, Allah beserta kita. Dia mau sampaikan kepada mereka bahwa I am with you. Kehadiran dia di tengah-tengah mengatakan bahwa kalaupun kamu tidak melihat saya bersama dengan engkau. Even though I am not seeing by yourself, I am among you. Makanya saudara lihat di dalam ayat yang ke-29, dia omong dengan Thomas. Thomas takut, terus Thomas tidak mau percaya. Kemudian setelah Thomas melihat dia bilang diberkati. Makarios. Diberkati bagi orang yang tidak melihat tapi percaya. Percaya bahwa dia selalu ada di tengah-tengah mereka. So you must believe that he is always among you, among us. Dia selalu ada di tengah-tengah kita. Selanjutnya, tatkala dia hadir, dia tidak hadir diam. Tapi dia hadir saat itu. Dan dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ini menurut saya luar biasa. Dia tidak datang saja dan menunjukkan dirinya, tapi dia datang dan membawa hasil karyanya, yaitu damai. He was not come and bring himself, that he erased from the death, that he was alive, but he came and also brought peace. Kata peace itu luar biasa. Lihat di sana. Dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Irene humin. Shalom lachem. Peace be with you. Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, kata-kata ini memang biasa dipakai, diungkapkan oleh orang-orang Yahudi. Tatkala mereka bertemu, mereka bilang shalom. Tapi saudara, kata shalom ini yang juga kita sering ungkapkan satu sama yang lain, itu maknanya itu lebih dari hanya sebuah ungkapan salam. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara untuk kita melihat the meaning of shalom that our Lord Jesus Christ give. Arti shalom yang Tuhan Yesus kasih kepada murid-murid sekaligus kepada kita. Saudara lihat di sini, dia memberikan kata shalom ini tatkala mereka dalam keadaan ketakutan. Dia memberikan kata statement shalom ini tatkala mereka takut pada kematian. Jadi saudara, kalau kita katakan shalom, mengingat apa akan kata-kata Tuhan Yesus shalom, itu bukan saja greetings. Itu bukan saja salam. Karena arti shalom itu lebih dalam dari hanya greetings. The meaning of shalom has deeper meaning than only a greeting. Why? Because shalom yang dia ungkapkan di sini, dia mau kasih tahu bahwa dia telah mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan shalom itu. Dialah shalom.
He is the Shalom. Dialah Raja Damai. Dialah the Prince of Peace. Why he is the Prince of Peace? Because he is the only one who is able to make the peace between us and the Father. Hanya Dia, Tuhan Yesus Kristus sajalah yang mampu, satu-satunya, tidak ada yang lain. Satu-satunya yang mampu menjadi mediator yang bisa membawa damai bagi manusia yang telah menjadi musuh Allah karena dosa. Makanya saudara ingat apa yang terjadi di perjanjian lama tatkala Adam dan Hawa makan buah yang dilarang Tuhan Allah bilang, kamu mati. Mati secara tubuh dan mati secara rohani. Dan betul kita mati, ada mati. Tapi bukan mati fisik saja. Mati secara rohani artinya putus hubungan dengan Allah Bapa. The relationship between man and God was broken when Adam and Eve fell into sin. Waktu mereka jatuh dalam dosa, hubungan dengan Bapa putus karena dosa. Manusia satupun tidak ada satupun yang bisa datang ke Bapa untuk diselamatkan, untuk berdamai dengan Bapa, dengan Allah. Dan Bapa memberikan jalan keluar dengan memberikan janji-janji kedatangan Tuhan Yesus sejak Kejadian pasal 3 ayat 15, janji induk, janji kedatangan Tuhan Yesus, sampai janji-janji di perjanjian lama, sampai dia datang dan dia buktikan dan dia penuhi seluruh peraturan, seluruh perintah Tuhan. Dia lahir, dia sengsara, dia mati, sampai dia bangkit. Memenuhi seluruh perintah Tuhan. Disitulah ada kedamaian. Disitulah ada damai antara manusia dengan Bapa. Makanya saudara-saudara, hanya orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus sajalah yang bisa mendapat jalan masuk, have the access to God the Father. Hanya lewat Tuhan Yesus sajalah kita dapat jalan masuk, akses kepada Bapa. Without Him there is no way. Tanpa Dia tidak ada jalan. Tanpa Dia tidak ada kebenaran. Tanpa Dia tidak ada kehidupan. Without Him there is no the ways. There is no truth. Then there is no life. And that's why He said, I am the way and the truth and the life. Makanya dia bilang apa saudara-saudara dalam Yohanes 14? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Dia adalah jalan? Karena lewat Dia sajalah ada kedamaian. Kenapa Dia adalah kebenaran? Karena lewat Dia punya kebenarannya kita dapat kedamaian dengan Bapa. Kenapa Dia ada kehidupan? Karena lewat Dialah kita dapat hidup damai dengan Bapa. Oleh karena kedamaian yang Dia kerjakan itulah saudara dan saya yang percaya pada Dia itu mendapat kedamaian dengan Bapa di surga. Oleh karena Tuhan Yesus sajalah kita dapat relasi yang baik. Hubungan kita dengan Bapa di surga menjadi baik. Menjadi damai karena Tuhan Yesus. Karena kematiannya dan karena kebangkitannya itu. Makanya Dia harus datang dan tunjuk. Dan Dia beritahukan bahwa sayalah yang bawa damai itu. Makanya saudara-saudara dikatakan dalam firman Tuhan bahwa kita adalah pembawa berita damai. Makanya saudara-saudara, di setiap greetings dalam gereja, setiap salam yang diberikan oleh gereja, selalu ada kata damai. Bapa memberikan damai. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Itu apa? Itu hanya mau berbicara tentang damai yang Tuhan Yesus kerja. Dan damai ini tidak bisa dibeli dengan uang. Dan damai ini tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik. Damai ini tidak bisa dibeli dengan satu apapun.
Damai itu hanya bisa dapat dengan percaya saja bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hanya menerima Dia sebagai juru selamat saja. Itulah yang memberikan kepada kita the everlasting peace, damai selama-lamanya. Luar biasa bukan? Makanya saudara, kalau didengar di gereja tatkala dikatakan oleh hamba Tuhan, salam dari Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Anak dan dari Roh Kudus, itu berbicara tentang damai yang Tuhan Yesus buat. Itu merupakan berita gospel kepada jemaat, supaya sebelum memulai gereja, hai jemaat, lihatlah damai ini, lihatlah berita Injil ini, lihatlah karya keselamatan yang membawa damai bagi kamu. Maka karena Tuhan Yesus itulah kamu bisa berdamai dengan saya. Karena pekerjaan anaknya Tuhan Yesus itu membawa damai. Saya bisa bertemu dengan kamu. Saya bisa beribadah. Saya bisa mendengar ibadahmu. Kamu bisa berbakti. You can do the worship service not because of your ability or your righteousness, but because of God accept you in Jesus Christ, because of His action. Die on the cross. Fulfill all the commands of God and you get the peace. Maka dapat dikasih damai. Maka di data dia bilang, damai bagimu, damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera inilah yang diberikan, yang akhirnya bisa membawa sukacita. So if you don't have this peace, you don't have the joy. Saudara ingat baik-baik, murid-murid tidak punya damai. Murid-murid ketakutan, makanya damai tidak ada. Siapa yang ketakutan, joy tidak ada. If you fear, you lose the joy. But when you have the peace, the joy will come along. Saat Anda mendapat damai, sukacita pun akan datang bersama. Saudara lihat di dalam ayat yang ke-20, dia bilang apa setelah dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka, kepada murid-murid itu. Bersukacita mereka. Mereka bersukacita. Saya coba menggali kata bersukacita itu. Dan saya temukan ternyata bahasa Yunani kata sukacita ini ternyata ada hubungannya dengan kasih karunia. Kata-katanya mirip. Karis dan kara dan kairo. Satu artinya sukacita, satu artinya grace atau anugerah. Jadi Tuhan Allah itu bisa memberikan joy, sukacita itu muncul didasarkan pada karis. Dan karis itu ada hubungannya dengan shalom. Luar biasa saudara-saudara. Luar biasa. Makanya di dalam greetings orang Kristen, di dalam salam yang diberikan dalam Alkitab, selalu itu dua kata itu. Dan itu ada hubungannya dengan joy. Karena kata joy, kata sukacita, itu ada hubungannya dengan anugerah. Dan anugerah ada hubungannya dengan shalom. Maka tiga hal penting ini saudara catat tatkala kita belajar tentang kata Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera menimbulkan sukacita. Sukacita datang karena damai sejahtera datang karena karis. Karena ada anugerah. Maka ada tiga hal penting saudara bisa belajar dari sini. Karena anugerah Allah, karena kasih Allah memberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuat kedamaian dan kedamaian membawa sukacita. Luar biasa bukan? Bahasa asli yang kita belajar selalu ada apa? Ada karis, ada kasih karunia membawa shalom. Shalom membawa kara. Saya lihat kara dan karis dekat. Karena anugerah ada damai, karena damai ada sukacita.
Dan ini bukan saja kepada murid-murid, saudara-saudara. Murid-murid tidak saja menerima anugerah, tidak saja menerima damai, tapi juga menerima sukacita. Saudara, saya juga sama dalam saat lockdown ini. Ini yang saya maksudkan. The care of our Lord Jesus Christ during this lockdown COVID-19. During this time, saat ini, Allah datang dalam Tuhan Yesus lewat firman. Kasih karunia Allah dalam Tuhan Yesus, dia datang di dalam anugerah Allah membawa damai. Dan damai membawa saudara dan saya sukacita. Karish, shalom atau irene, dan kara, joy, sukacita. Luar biasa. Makanya saudara-saudara, saya aplikasikan hal ini. Tatkala kita lockdown, tatkala kita dikunci, saudara harus merenungkan akan karisnya Allah, akan anugerah Allah, akan grace Allah, dan saudara harus melihat akan the peace of God, akan damai dalam Tuhan Yesus. Dan saudara juga boleh menyaksikan dan menikmati the joy from Jesus, sukacita dalam Tuhan Yesus. Dengan demikian saudara-saudara, dengan hadirnya Tuhan Yesus, when He came and He stood among them, He also brought the grace and the peace and the joy. In the middle of them, when they were facing fearing, when they were afraid. Saat mereka takut, Tuhan di dalam anugerah Allah datang membawa damai dan membawa sukacita. Itulah dalamnya kasih, perhatian, dan attention dari Tuhan Yesus Kristus. Loh, tidak itu saja saudara-saudara, dalam ayat selanjutnya juga dikatakan bahwa setelah dia memberikan damai dan anugerah dan sukacita itu dia berikan, dengan dirinya sendiri dia berikan. Ayat yang ke-22 dikatakan bahwa dia juga memberikan rohnya. Look at that. He was not only giving himself, but he also give his spirit. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. I think this is amazing. Memang sebentar nanti ada pencurahan Roh Kudus yang secara sempurna dalam hari Pentakosta. Tapi sebelum itu dia sudah mengembuskan Roh Kudus bagi mereka. Kepada murid-muridnya yang akan menjadi pemberita-pemberita, yang akan menolong mereka, yang akan menghibur mereka, yang mengingat mereka dalam memberitakan Injil dan lain sebagainya. Ini penting bagi murid-murid. Murid-murid membutuhkan kehadiran Tuhan Yesus. Murid-murid membutuhkan bukti kemenangan dan bukti kebangkitannya. Murid-murid membutuhkan melihat bahwa Tuhan Yesus betul-betul hidup. Murid-murid juga membutuhkan kedamaian, murid-murid membutuhkan sukacita, murid-murid membutuhkan anugerah, murid-murid membutuhkan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus kasih semua. So He gives everything, including the Holy Spirit. Nah, saudara pikir itu hanya untuk murid-murid saja? Saudara baca dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dikatakan bahwa you are the temple of the Holy Spirit. Engkau adalah bait Roh Kudus. Jadi bukan murid-murid saja yang diperhatikan, saudara dan saya juga diperhatikan. Sebagai pribadi lepas pribadi, gereja diperhatikan. Tuhan Yesus memberikan dirinya, damainya, sukacitanya, anugerahnya, tetapi juga Roh Kudus diberikan kepada gereja, dan bahkan person by person, member by member, satu persatu mendapat itu. Dan itulah yang membuat saudara dan saya beda. You and me are different from those who not believe, because you and me have Christ, have peace, have joy, and even have Holy Spirit. So now you have Jesus, you have Holy Spirit, of course you have the Father. Saudara dan saya menjadi beda karena saudara dan saya in the middle of this COVID-19, you have, engkau punya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Engkau punya anugerah, engkau punya damai, engkau punya sukacita, apalagi?
What else want you want to ask? Apalagi yang saudara perlu, apalagi yang saudara mau minta. Saudara, tidak ada lain kecuali saudara punya Bapa, saudara punya Anak Allah, dan saudara punya Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam ayat yang ke-21 tadi, dia bilang seperti Bapa utus aku utus kamu, aku kasih kamu Roh Kudus. Maka saudara lihat di sini sekali lagi, they have the Father, they have the Son of God, and they have the Holy Spirit. You and me too. Kita yang percaya itu punya Bapa, punya Anak, dan punya Roh Kudus. Nah, kalau saudara punya Bapa, saudara punya Anak, saudara punya Roh Kudus, saudara punya Allah Tritunggal, is always with you. Apalagi, bukankah ini yang harus menjadi kebanggaan saudara dan saya in the middle of COVID-19? Why are you afraid of? Don't you have the joy? Don't you have the peace? When you hear this word of God. Saat saudara mendengar berita firman Tuhan ini, harusnya saudara dan saya bersuka cita di tengah-tengah COVID-19. Kenapa? Karena di dalam COVID-19 kita di lockdown, tetapi kita dapat berita bahwa we are not alone, kita tidak sendiri, tapi kita ada Bapa, kita ada Tuhan Yesus, dan kita juga ada Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, bahkan berdiam di dalam kita. He dwells inside us. Amazing, isn't it? When you think your father or your mother so strong or amazing, but your mother and your father will never be with you all the time, right? You think that you have a friend that's very strong and very capable, can do anything for you or amazing thing, but he is not with you all the time. You might have a big strong man or friend that may be very strong or whatever power he has, but he will never be with you all the time. And I don't think he is able and powerful like your God. But you have God who is with you all the time, and his name is the Emmanuel God, who says that I am with you all the time forever. Dia selalu ada bersama dengan kita. Makanya saudara-saudara, bagi murid-murid saat ini, tatkala mereka melihat ini, mereka haruslah terangkat dan menjadi kuat dan menjadi berani, and go out and bring the gospel. They must go out and bring the gospel. Mereka harus keluar dan membawa berita Injil tentang Tuhan Yesus ini, bahwa dia memang mati tapi bangkit kembali. Dialah powerful, dialah yang membawa berita tentang sukacita, dialah yang membawa damai, dan dia juga lah yang memberitahukan tentang the grace of God, tentang anugerah Allah. Berita tentang Tuhan Yesus ini harus dibawa, must be spread out all over the world. Makanya saudara lihat di dalam ayat yang ke-23, you see in verse 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada dosanya, tetap ada. Ini apa maksudnya? Ini ada hubungannya dengan aku mengutus kamu. Ini adalah Great Commission. Ini adalah perintah dari Tuhan Yesus. Setelah kamu menyadari bahwa kamu punya Bapa, punya Anak, punya Roh Kudus, punya anugerah, punya damai, dan punya sukacita, bawalah berita sukacita ini. As God Father sent me, I am sending you. Sebagaimana Bapa mengirim aku, dan aku mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan untuk menyelamatkan kamu dan membawa damai dan sukacita berdasarkan anugerah Allah, sekarang saya mengutus kamu. I am sending you. Saudara, how can he said I am sending you while the doors were locked? Bagaimana dia katakan saya mengirim kamu sementara pintu-pintu dikunci? Maksud dia, buka itu pintu, buka itu lockdown, open it up and bring the gospel. Why? Because I am alive. Why you afraid of the death? Why you afraid of the Jews? The gospel must be spread it out. Itu maksud Tuhan Yesus. Dengan hadirnya dia, dengan memberikan dirinya, dengan memberikan Roh Kudus, dengan memberikan damai dan memberikan sukacita, dia mau supaya mereka keluar
dan membawa berita sukacita, berita damai ini. Saudara dan saya, kita kan lockdown, tapi lockdown kita kan tidak kunci seperti mereka. Kita tidak terkunci. Kenapa? Karena ada banyak cara yang kita bisa membawa berita sukacita ini dengan berbagai macam cara. Caranya apa? Kita di lockdown begini, masih ada cara yang lain kita membawa firman Tuhan dengan luar biasa. Kita bisa membawa firman secara online service seperti begini. Ini cara. Kita bisa kasih naik firman Tuhan di dalam YouTube, di dalam FB kita, di dalam Instagram kita. Kita bawa berita ini tanpa takut bahwa He is the only way. He is the only truth and the life. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang harus kita spread out. Dan tatkala ini di spread out, dikatakan di sana kita dapat hak, gereja dapat hak untuk mengampuni dan orang punya dosa diampuni. Maksudnya apa, saudara-saudara? Itu maksudnya kalau kita mengampuni orang sesuai dengan perintah Tuhan, dosanya juga diampuni karena cocok dengan maunya Tuhan. Bicara tentang pengampunan artinya bicara tentang keselamatan lewat gereja, pemberitaan gereja yang menyatakan tentang Tuhan Yesus. Orang yang mendengar firman tentang Tuhan Yesus dan percaya pada Tuhan Yesus, dosa-dosanya diampuni. Itulah berita Injil. So the gospel is talking about Jesus and His suffering and His resurrection and the forgiveness of sins. Itulah berita Injil. Berita Injil adalah berita yang menceritakan tentang sengsara dan mati dan bangkit dan pengampunan dosa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, menerima Dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Itu perhatian Tuhan Yesus bagi gereja secara menyeluruh. The attention and love and care of Jesus for whole churches all over the world. But it's not only that. Bukan saja itu perhatiannya kepada gereja secara umum. Dia juga perhatikan kita person by person, one by one. Dan example of it is the next verse. Thomas, satu pribadi yang katakan bahwa saya tidak akan percaya akan kebangkitannya kecuali saya menaruh jariku ke dalam tangannya itu yang luka itu, dan juga saya menaruh tanganku itu di dalam lambungnya. Setelah itu baru saya percaya. Kalau saya tidak lihat, saya tidak percaya. Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya, Dia tidak melihat mereka secara umum bersama, tapi Dia juga perhatikan satu orang, Thomas. Next week He came. When they come together, be together again, Jesus appeared again. At this time He didn't talk to them all, but He only looked at Thomas and He addressed to Thomas directly. Pribadi. Dia lihat Thomas secara pribadi dan menyelesaikan masalah Thomas. He gave the solution to Thomas' problem. And He said, Thomas, bring your finger. Itu dia omong. Dalam bahasa aslinya begitu. Bring your finger. And put your hands. Give your hands and put it on my side. Thomas, ini tanganku, taruhlah jarimu dan tanganmu. Inilah aku. Thomas bilang sebelum saya taruh, dia datang dan dia bilang, ini, this is me. You put it. Anda mau bukti toh? Ini buktinya. Tuhan Yesus langsung kasih bukti kepada Thomas personal. Menurut saya, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus ambil waktu untuk Thomas secara personal, maka Dia juga tentu ambil waktu secara personal bagi saudara dan saya, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, apapun, saudara di mana saja engkau berada, dengar baik-baik ini yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus tidak perhatikan gereja secara umum di mana saja di muka bumi ini, tapi Dia perhatikan anggota gereja pribadi lepas pribadi, sama seperti Dia perhatikan Thomas. He looking after and He cares and He love and
And pay attention to each of the member of the church, whether you rich, you're poor, whether you're old, you're young, wherever you are, you sick, you're healthy, wherever your condition, he look after you and he pay attention on you each person by person in details. Don't you think that he only look after you generally? In details, he knows everything. Dia tahu segala sesuatu tentang keadaanmu dan dia mengerti permasalahanmu, dia mengerti susahmu, dia mengerti pikiranmu, dia mengerti kekhawatiranmu, dia mengerti masalahmu, dia mengerti ketakutanmu, dia mengerti kepanikanmu, dia mengerti penyakitmu, dia mengerti kesusahanmu, dia mengerti keadaanmu secara ekonomi, secara psikologi, secara spiritual, secara sosial, secara politik, secara apapun. Dia tahu, dia mengerti in details. Secara detail, saudara-saudara. Lebih dari suamimu, lebih dari istrimu, lebih dari bapakmu, lebih dari kakakmu, lebih dari adikmu, lebih dari teman-temanmu, lebih dari kawan akrabmu, lebih dari pacarmu, lebih dari siapa saja yang paling dekat dengan engkau. He knows deeper and better. And that is amazing, isn't it? And you have to say, wow. What an amazing Savior. Betapa saya punya seorang juru selamat yang luar biasa, yang bukan saja hadir dengan saya, tapi mengerti dan mengetahui dan ada di dalam saya dan menyelidiki sampai yang paling terdalam. In the very, very middle, wherever I am, He is there. Isn't that the one that we just read from Psalm 139? Bukankah ini yang saudara dan saya baru saja kita baca dalam Mazmur 139? Mari kita lihat kembali, dikatakan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Engkau ketahui, ya Tuhan. Before I say anything, you know already. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. I cannot grasp it. I cannot comprehend it. I cannot understand the deep of wisdom and knowledge you have. Saya tidak bisa mengerti semua yang Engkau punya itu. Pengetahuanmu itu terlalu dalam, dan keperkasaanmu dan kehebatanmu. Kemana aku pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Even I went to the sky far away, you are there. Wow. Jika aku menaruh ke tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Even though I went down to the dead down under, you are there. Look at that. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, di situ juga Engkau ada. Even I went to the sky, a sea, in the ocean, you are there. Juga di sana tanganmu akan menuntut aku dan tangan kananmu memegang aku. Dan jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Ayat yang ke-13 sudah lihat dalam Mazmur 139 katakan, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menuntun aku dalam kandungan ibuku. Who can do that? Your wife, your husband, your parents, nobody can do that. Only Him, the Creator, who knows you and be with you before you are. Sebelum engkau ada, before you be, He was there. Sebelum engkau ada, Dia sudah ada, Dia juga yang membentuk. Makanya saudara dan saya, dikatakan ayat 14, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Dialah yang menciptakan kita, Dialah yang tahu. Bahkan dikatakan, matamu melihat selagi aku bakal anak, aku masih kecil, engkau tahu.
Dalam kitabmu semua tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun padanya. Bagiku betapa sulit pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. You see, that's your God. That's your Savior. Itulah Allahmu, itulah juru selamat saudara dan saya. Tidak ada satu orang pun yang sama dengan dia ini. Tidak ada satu. Tidak ada satu. Makanya saudara, tatkala kita belajar tentang attention and care and love of our Lord Jesus Christ to Thomas, and you understand, you and me too. Tatkala saudara belajar tentang perhatian daripada Tuhan Yesus kepada Thomas secara pribadi, maka saudara harus tahu bahwa bagi saudara dan saya juga sama. Kita juga sama. Kita diperhatikan oleh Tuhan Yesus secara detail, yang tahu semua itu. Kenapa dia tahu? Karena dia Allah. Why he knows this? Because he is God. And only God knows this. Oh, what an amazing news. Betapa berita yang sangat luar biasa. Bahwa dia mengetahui semua keadaan kita. Nah, kalau saya bicara tentang semua keadaan kita, bukankah kita bisa nyambung dengan apa yang lagi terjadi sekarang dengan COVID-19 yang membuat orang panik dan ketakutan, yang membuat orang worries because of the COVID-19? Don't you know this? Apakah dia tahu ini? Mazmur 139 sudah jelaskan kepada saudara dan saya. Yohanes pasal 20 menjelaskan kepada saudara dan saya bagaimana dia mengetahui. Bagaimana dia mengerti. Oh, bukan saja kepada Thomas yang dia mengerti. Oh, bukan saja disciple yang dia mengerti. Tapi juga gereja secara menyeluruh. Makanya saudara, dalam Wahyu pasal 2 ayat 8-11 tadi berbicara tentang perhatian dia kepada gereja yang ada di Smyrna. So you can see the church in Smyrna as well. He says to them, you know what I know, your persecution and your suffering and your poverty. I know that, and I know you're going to be persecuted, and I know some of you going to be sent to prison, which is going to die. But be faithful until death. Because I know and I am with you, and I'm going to give you the victorious crown. Saya memberikan kepada kamu mahkota kemenangan. Saya berikan kepada kamu mahkota kemenangan bukan karena kamu punya hebat, tapi karena saya telah mati bagi kamu. Makanya kamu jangan takut akan pada kematian. Kamu tidak takut, jangan takut pada persecution. Tetapi maju dan setia. Karena saya menyertai kamu. Karena saya ada di dalam kamu. Karena sayalah anugerah Tuhan. Karena sayalah damai itu. Karena sayalah yang membawa sukacita. Itulah jawaban kepada Thomas. Dan saudara lihat di sana reaksi Thomas tatkala mendengar akan kata-kata Tuhan, tatkala Tuhan Yesus hadir, tatkala Tuhan Yesus menunjukkan dirinya. Apa yang Thomas katakan? Saudara lihat di sana, what did Thomas say to him after he proved himself that he is alive? Dia datang dan dia katakan damai sejahtera. Dan dia bilang kepada Thomas, turunkanlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan janganlah engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Don't you not believe, but now believe, Thomas. Dia kasih Thomas jalan keluar, supaya Thomas yang tidak percaya menjadi percaya. So Jesus himself saved his disciple. So, if you and me also, he wants to save you by preaching his gospel today. Wherever you are, if you don't believe in him, now you believe. And that's why he said, blessed are those who believe even though not seeing. Diberkati bagi orang yang meskipun tidak melihat tetapi percaya. Makarios. Diberkati. Siapa saja yang belum percaya kepada dia, saudara, meskipun saudara tidak lihat dia, tidak harus tuntut seperti Thomas melihat dia. Tapi dengan cerita tentang Thomas, saudara dan saya diminta untuk percaya kepada dia.
Karena siapa yang percaya kepada dia, dia itulah yang diberkati. Dan siapa yang diberkati, dia itulah yang menerima hidup yang kekal. Itulah dalam ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. That you might believe. Thomas melihat Tuhan Yesus, melihat tangannya, dan melihat lambungnya. Apa reaksi Thomas setelah itu? Ayat 28, verse 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Saudara-saudara, banyak dari kita yang barangkali tidak bisa menjawab pertanyaan orang yang katakan, apakah Tuhan Yesus itu adalah Allah? Apakah Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Saudara lihat di sini jelas. Thomas tatkala melihat Tuhan Yesus, dia bilang, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Ada orang yang mau berdebat bahwa ini kata Tuhan ini hanya untuk orang-orang biasa. Tapi dia tidak bisa berdebat dengan kata "ya Allahku." Karena dalam bahasa asli itu dia bilang Theos. Theos itu hanya kepada Allah. Dan Tuhan Yesus tatkala mendengar kata-kata dari Thomas, dia tidak menolak. Kalau dia bukan Allah, dia bilang, "Hai Thomas, angkat kata-katamu karena saya bukan Allah. Engkau tidak boleh bilang saya Allah, karena itu bahaya. Karena saya manusia saja." Tapi di sini sudah lihat, dia katakan oleh Thomas, "Ya Allahku." Dan Tuhan Yesus tidak menolak. Bahkan Tuhan Yesus mengkonfirmasikan kepada Thomas dengan berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Berbahagialah orang yang tidak melihat aku dan percaya aku, meskipun dia tidak melihat, dia percaya. Aku siapa? Aku yang Thomas bilang itu yang adalah Tuhan dan yang adalah Allah. Clear. He is Lord, He is God. And He did not deny that. But He confirms. And He said, "Blessed are those who even though not seen, but believe." Saudara dan saya diberkati oleh kasih Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh damai Tuhan, oleh sukacita Tuhan, oleh Tuhan Yesus sendiri yang hadir, oleh Roh Kudus yang Dia kasih, dan oleh berita yang Dia kasih. Ini berkat yang tidak bisa dihitung dengan apapun, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, kecuali saudara dan saya bersukacita bahwa juru selamat saudara dan saya ini pay attention, perhatikan, dan perhatian, dan peduli, dan mencintai gerejanya secara luas, tapi saudara pribadi lepas pribadi, termasuk di dalam situasi coronavirus. Saudara dan saya dipanggil untuk membawa berita ini seluas-luasnya lewat online, lewat apa saja kita bisa memberitakan berita Injil. Biarlah lockdown kita menjadi kesempatan untuk membuka dan menyebarkan firman Tuhan lebih luar biasa. Blessed are those who even not seen, but believe. Believe in Jesus, the Son of God. Believe in Jesus, the Messiah. Believe in Jesus, who suffered and died and resurrected for our life. Believe that He appeared as a living Savior and God. Believe that He is God. Believe that He comes with the God's grace and God's peace and God's joy. Believe that He gives you the Holy Spirit. Believe that He is dwelling in you. And let's go and bring this good tidings to others. Amen.